Baik, saat ini kami berada di lokasi proyek perbaikan gorong-gorong tepatnya di Sungai Cibarosol, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunegara, Kabupaten Subang, di mana saluran ini adalah saluran induk dari daerah irigasi Salam Dharma yang bersumber dari saluran Tarung Timur yang saat ini sedang dilakukan perbaikan yang dilakukan oleh PT Wika, di mana pada bulan Februari kemarin telah terjadi kerusakan gorong-gorong Sungai Cibarosol yang kemudian pihak Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mengejar target perbaikan ini, di mana kebutuhan air masyarakat khususnya di Indramayu wilayah barat sebagian besar mengandalkan dari DI Salam Dharma, sehingga ditargetkan pada bulan Juli nanti pekerjaan ini akan selesai. Namun begitu, para petani terpaksa harus mengundur masa musim tanam untuk yang kedua atau di musim gadu setelah pekerjaan ini selesai. Namun begitu, pihak Pemda Indramayu telah berupaya untuk melakukan suplesi air mengandalkan dari Sungai Cipunegara dan Sungai Cikandung yang bersumber dari daerah Subang, daerah Sumedang maksudnya. Sehingga untuk saat ini memang masih ada suplesi di DI Salam Dharma, Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, untuk mengentaskan MT1 atau musim rendeng yang biasa dikenal oleh masyarakat Indramayu yang saat ini memang masih belum tuntas. Untuk lebih lanjut, saat ini akan diadakan pertemuan bersama antara Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat, kemudian pihak sumber daya air Provinsi Jawa Barat, institusi terkait, mulai dari PUPR Indramayu, PUPR Subang, kemudian Dinas Pertanian Indramayu dan Kabupaten Subang, untuk mencari solusi agar kebutuhan air untuk suplai wilayah Indramayu bagian barat ini bisa teratasi, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk melakukan olah lahan musim tanam kedua di tahun 2021. Pak Cahya dari BPBD Kabupaten Indramayu yang mewakili Bupati Indramayu dan institusi yang lainnya untuk meninjau langsung kegiatan pekerjaan perbaikan gorong-gorong di BTT 51 Desa Kosambi, Kecamatan Cipunegara. Dari hasil diskusi yang tadi dilakukan, Pak, untuk rencana usulan penyediaan sodetan untuk mengantisipasi kekeringan yang ada di wilayah Indramayu ketika memasuki musim tanam kedua, seperti apa, Pak? Kami sudah membuat opsi, Pak, dua opsi. Yang pertama, kita bersurat, nanti insya Allah hari ini ditekan suratnya tentang permohonan kepada PWW Citarum dalam rangka percepatan pekerjaan ini. Yang kedua, opsi dalam surat itu adalah membuat sodetan, tapi kami sepenuhnya diserahkan kepada pihak owner, yaitu PWW Citarum tadi dengan Wika. Tadi dalam kesimpulan rapat bahwa yang paling artinya paling bagus pengambilan keputusannya adalah dengan mempercepat pekerjaan. Nah, itu yang opsi yang paling dipilih. Untuk yang mengatasi yang sekarang ada penundaan selama 1 bulan, kami sudah membuat surat ke BNPB, ke Deputi Kedaruratan, akan membuat hujan buatan terutama di catchment area yang sekarang mengalami kekeringan, khususnya di 2 lokasi. Prioritas kami yang pertama adalah di catchment areanya Waduk Cipancu, yang kedua adalah di catchment areanya Sungai Cipunegara, sehingga dengan puasa 1 bulan ini insya Allah akan tertolong dengan hujan buatan. Artinya dengan begitu untuk MT1 yang sisa karena MT1 juga bisa terselamatkan, kemudian yang MT2 juga bisa dilakukan percepatan. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan PJT. Prioritas pertama adalah air yang dijamin PJT. Yang pertama MT1 yang 4.000 kita selamatkan, alhamdulillah sekarang sudah posisinya bunting dan air masih tetap mengalir khususnya di wilayah kandang alur. Yang MT2-nya yang khususnya di Sekarmula yang kemarin viral di Facebook yang 41 hektar kita selamatkan. Sedangkan untuk yang lain itu adalah menunggu keajaiban Allah ada curah hujan, karena mereka adalah
sawahnya adalah rata-rata adalah ada hujan di 3 lokasi. Yang pertama adalah di Sekar Mulia, Gabus Wetan, kemudian Sukaselamat juga itu daerah. Harapan terhadap pelaksanaan proyek, Pak? Harapan terhadap proyek nanti kami tiap minggu ke sini sesuai dengan komitmen tadi. Jadi kita awasi, kalau nanti tidak ada progres yang sesuai dengan kesepakatan ini, kami laporan ke Menteri. Kami punya telepon kontaknya dengan Menteri PUPR bahwa nanti kalau tidak sesuai dengan jadwal yang diharapkan, kita akan kontak, karena Menteri ini ngeling dengan Presiden terkait dengan kunjungan kemarin untuk melestarikan lumbung pangan Indramayu khususnya. Kalau tadi kan akhir Juni air bisa. Iya, nah kita sesuai dengan akhir Juni itu. Jadi awal Juni kita sudah harus normal air ini. Itu aja kami yang pegang. Tapi nanti kalau tidak sesuai dengan komitmen, ada konsekuensi. Kita akan laporkan. Baik, saat ini saya bersama Pak Pemri Setiawan, beliau adalah IM PJT Wilayah 3 Subang, yang tadi turut serta untuk melakukan diskusi bagaimana mencari solusi mengatasi permasalahan gorong-gorong Cibarosol yang ada di Desa Kosambi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak keterangan beliau. Pak Febri, mohon maaf, melihat kondisi yang ada saat ini, itu solusi yang tepat itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih ya. Jadi kita ada di saluran Tarum Timur, tepatnya di PTT 51B, jadi crossing dengan Kali Cibarosol. Pada tanggal 10 Februari 2021, bertepatan dengan kemarin kejadian banjir di wilayah Pantura, konstruksi bangunan ini mengalami keruntuhan, sehingga saluran Tarum Timur ini terputus. Area layanan di hilir ini ada 4.000-an hektar yang langsung dari Tarum Timur. Kemudian DI Salam Dharma yang terkoneksi dengan Tarum Timur itu seluas 36.000 hektar di Kabupaten Indramayu dan Subang. Untuk kebutuhan lain ada PDAM Kabupaten Subang di Compreng 50 liter, dan satu lagi objek vital yang tak kalah pentingnya, yaitu di awal-awal kami dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sudah berupaya untuk segera melakukan perbaikan atau penanganan dalam bentuk darurat. Namun karena di bulan-bulan Februari sampai dengan April itu curah hujan masih tinggi, yang tadinya rencana kami itu di 19 Mei itu bisa mengalirkan 10 meter kubik per detik, tapi dengan adanya tadi kondisi alam yang masih terjadi banjir sehingga mengalami kemunduran. Setelah kita diskusi dengan BBWS, BJT2, dan Komisi Irigasi Kabupaten Provinsi Jawa Barat, maka yang tercepat, solusi yang terbaik yang akan kita lakukan adalah sekalian kita tidak mengalirkan, tapi pekerjaan bisa selesai, yaitu yang direncanakan di akhir Juni. Itu pengaliran kami bisa optimalkan untuk memenuhi areal yang dihilir 51B. Upaya kami di awal, ketika saat terjadi runtuhan bangunan ini, kami mengondisikan saluran gimana supaya caranya area layanan terutama MT1 ini tetap mendapatkan air. Kami sudah penyekatan di beberapa titik sehingga sampai detik ini juga insya Allah saya jamin untuk MT1 kita prediksi nanti di akhir Juli itu panen semua. Tadi ada usulan untuk pembuatan sodetan Ya. agar air dari Tarum Timur itu masih bisa mengalir ke DI Salam Dharma. Usulan tersebut ditanggapi atau tidak, Pak? Usulan itu dari awal kita sudah sampaikan juga, Pak. Kami selalu selaku operator irigasi ini tentunya tidak ingin operasi ini terganggu. Dampaknya kan seperti Bapak lihat tadi, masyarakat pasti menuntut haknya. Tapi yang namanya ini bencana yang kita tidak inginkan, setelah kita diskusi, yang terbaik itulah, Pak. Jadi sodetan nanti kalau kita akomodir itu lebih lama lagi, Pak. Jadi nggak ada jaminan nanti ke depan sampai kapan ini saluran bisa berfungsi secara normal. Artinya akhir Juni selesai. Ya, akhir Juni selesai dan kita kawal, kita sama-sama ngawal supaya kan ini istilahnya sekarang tidak ada hambatan lagi di pekerjaan kan. Wika sudah bisa bekerja seluruhasa mungkin,
bisa menambah material, bisa menambah alat, jam kerja dipercepat. Mudah-mudahan kita juga optimis akhir Juni atau awal Juli air Tarum Timur ini di 51B bisa mengalir.